Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, kembali lagi di Bar Studio. And di video kali ini kita bakal bahas alur film Rurouni Kenshin The Final. Ini merupakan seri keempat dari saga Rurouni Kenshin. Dan buat teman-teman yang mau lebih masuk ke dalam cerita di film ini, disarankan untuk menonton alur film Rurouni Kenshin 1, 2, dan 3 yang linknya sudah ditaruh di deskripsi. Dan untuk seri kali ini dirilis lumayan jauh dari film sebelumnya. Jadi ada request pada karakter Yahiko. Dan untuk cerita di film ini sendiri mengadaptasi dari arc Jinchu dari manganya, dimana untuk musuh yang akan dihadapi oleh Kenshin adalah Enishi Yukishiro yang merupakan adik dari mendiang istrinya, Tomoe Yukishiro. So, my friend, kita langsung aja bahas alur Rurouni Kenshin The Final. Let's go! Cerita dimulai di tahun 1879, 12 tahun pemerintahan Meiji berlangsung. Hajime Saito dan para polisi tengah mencari pimpinan mafia Shanghai yang menjual persenjataan dan kapal perang kepada Shishio Makoto. Lalu di dalam kereta, polisi mendapati seseorang yang dimaksud, yang ternyata dia fasih berbahasa Jepang. Pria itu bernama Enishi Yukishiro, dan saat akan diinterogasi, Enishi tiba-tiba menusuk polisi dan bertanya apakah Batosai masih memiliki luka menyilangnya. Dia juga berujar jika kakaknya sangat membenci Batosai. Lalu Enishi langsung melarikan diri dan menyerang para polisi dengan membabi buta. Namun entah apa yang dipikirkannya, saat sudah berhadapan dengan Hajime Saito 1 lawan 1, dia malah menyerahkan dirinya. Setelah itu di Asakusa, Tokyo, Kenshin, Kaoru, Sano, Yahiko, dan Megumi tengah berjalan-jalan. Mereka menikmati festival. Lalu mereka melihat iring-iringan pengantin, sehingga Sano dan Yahiko menggoda Kaoru agar cepat menikah dengan Kenshin. Dan hal itu membuat Kaoru tentu salah tingkah. Lalu terlihat di dojo kepolisian, Kenshin sedang melihat Kaoru yang sedang mengajar di sana, sekaligus menyapa kepala pelatih Maekawa dan Kapol Uramura. Sedangkan di markas besar kepolisian Tokyo, terlihat Enishi berhasil dibebaskan dengan jaminan dari pemerintah Cina, karena pada saat itu Jepang sedang bersengketa dengan Cina. Jadi kepolisian mengambil langkah agar situasi tidak semakin panas, dan Enishi pun terlihat girang karena dibebaskan. Hajime Saito protes atas tindakan itu. Lalu Kawaji memanggil Chosawa Gejo, mantan jubong katana Shishio Makoto, dan sekarang dia menjadi bagian dari kepolisian. Lalu dia diberikan misi untuk mengawasi pergerakan orang-orang Shanghai di Jepang. Namun Hajime Saito tentu belum percaya sepenuhnya pada orang yang sebelumnya merencanakan untuk mengkudeta pemerintah. Lalu di kedai Akabeko, Kenshin, Kaoru, dan lainnya tengah makan di sana. Di sisi lain, Enishi dan kelompok Rokunu Nakama bersiap untuk menyerang. Dia meminta seseorang bernama Kujiranami yang memiliki lengan senjata untuk menyerang, dan terlihat kedai Akabeko meledak. Beruntung, Kenshin dan lainnya sudah pulang dari sana. Keadaan menjadi kacau. Kenshin lalu mendapat informasi dari polisi jika sumber serangan berasal dari Bukit Ueno. Kenshin dan Sano langsung bergegas ke sana. Namun setelah sampai di Bukit Ueno, tidak ada seorang pun dan juga benda apapun atau bekas senjata apapun yang ditemukan. Lalu hanya ditemukan kertas bertuliskan Jinchu, yang berarti penghakiman manusia. Melihat hal tersebut, Kenshin menjadi teringat dengan masa kelamnya semasa menjadi Batosai, yang melakukan hal yang sama setelah membunuh korbannya. Hajime Saito lalu datang dan memberitahukan jika pelakunya kemungkinan besar adalah Enishi Yukishiro, yang merupakan bos mafia Shanghai dan orang yang menyediakan logistik kepada Shishio Makoto sebelumnya. Di klinik Oguni, Megumi tengah merawat korban ledakan kedai Akabeko. Sano yang datang kemudian iseng bertanya kepada Megumi mengenai bekas luka Kenshin yang tak kunjung menghilang. Megumi yang mendapat informasi jika luka itu tidak akan hilang karena digoreskan dengan penuh kemarahan di jalan kebenaran. Lalu di dojo, Sano menghampiri Kenshin yang sedang termenung dan meminta dia bercerita apabila ada yang mengganggu benaknya. Dan tak lama kemudian, datang salah satu murid dojo Maekawa dengan penuh luka. Dia meminta tolong karena terjadi pembantaian di dojo Maekawa. Kenshin dan Sano langsung bergegas. Namun di tengah jalan mereka mendapat informasi jika di rumah Kapol Uramura juga terjadi hal yang sama. Akhirnya mereka memutuskan berpisah. Kenshin ke rumah Kapol Uramura, sedangkan Sano menuju ke dojo Maekawa. Lalu di rumah Kapol Uramura, terlihat salah satu Rokunu Nakami, yaitu Hiyoko Otawa, membunuh para polisi yang ada di sana dengan menggunakan sabit kembarnya. Sedangkan di dojo Maekawa, penyerangan dilakukan oleh Banjin. Lalu terlihat Otawa yang menyerang anak dan istri dari Uramura. Beruntung Kenshin sampai di sana dan langsung melawannya. Kenshin bisa menyudutkan Otawa dan bertanya siapa dalang dari semua ini. Namun dia hanya berkilah dan malah langsung melanjutkan pertarungan.
Singkat cerita, Kenshin bisa mengalahkan Hyoko Ottawa. Namun Ottawa yang bersimbah darah malah langsung meledakkan rumah Kapol Uramura. Beruntung Kenshin dan keluarga Uramura semuanya bisa selamat. Sedangkan di dojo Maekawa, Sano yang sampai di sana hanya melihat orang yang terkapar tak berdaya, termasuk kepala pelatih Maekawa. Sepulang dari pertempuran, Kenshin yang tengah berjalan ditunggu oleh Enishi Yukishiro di jembatan yang sama saat Kenshin pertama kali bertarung dengan Jin-E, batosai palsu di film pertama. Enishi lalu menghampiri Kenshin dan mengancam akan menuntut balas atas kematian kakaknya, Tomoe Yukishiro. Kenshin hanya bisa terdiam. Enishi juga mengungkapkan jika setelah kematian Tomoe, dia pergi ke Cina, berjuang di sana, dan mencapai puncak hingga menjadi bos mafia Shanghai. Hal itu, dia lakukan semuanya untuk mempersiapkan dirinya sendiri membalaskan dendam kepada Kenshin. Enishi juga memastikan jika dia akan menyiksa tubuh dan batin Kenshin. Sampai di dojo, Sano, Kaoru, dan Yahiko mencoba bertanya apa yang terjadi kepada Kenshin. Namun Kenshin yang masih terpukul dengan kemunculan Enishi malah langsung mengurung dirinya. Kenshin akhirnya keluar kamar dan mengumpulkan semua orang. Lalu dia menceritakan jika semua serangan yang terjadi di Tokyo belakangan ini ditujukan untuk membalas dendam kepadanya. Semua direncanakan oleh Enishi Yukishiro yang merupakan adik dari mendiang istrinya, Tomoe Yukishiro. Lalu Kenshin menceritakan bagaimana dia mendapatkan bekas luka di pipinya, di mana saat itu di Kyoto, saat dia bertemu untuk pertama kalinya dengan Tomoe Yukishiro yang sedang diganggu oleh beberapa pria. Kenshin langsung menolongnya, bahkan Kenshin sampai membunuh pria-pria yang mencoba untuk mengganggu Tomoe Yukishiro. Kedekatan Kenshin dan Tomoe semakin intens dan akhirnya Kenshin membawa Tomoe ke desa dan hidup berdua bersama menjadi suami istri. Lalu saat berbincang dengan Kenshin, Tomoe menceritakan jika dia dulu sudah bertunangan dan hampir saja menikah. Namun tunangannya terbunuh saat terjadi kerusuhan di Kyoto. Mendengarnya, Kenshin dengan penuh cinta berjanji akan memberikan kebahagiaan pada Tomoe yang hilang dari hidupnya. Meskipun ternyata Tomoe adalah mata-mata dari kelompok pembunuh Yaminobu yang dipimpin oleh orang yang bernama Tatsumi. Mereka sengaja memanfaatkan Tomoe yang sedang rapuh pasca tunangannya dibunuh oleh Kenshin. Tomoe diminta untuk mencari kelemahan Kenshin, dan pertemuannya serta kedekatannya dengan Kenshin ternyata sudah disetting oleh mereka. Namun, setelah hidup dengan Kenshin, Tomoe malah jatuh cinta pada Kenshin. Semua perasaannya kemudian dia tumpahkan ke dalam buku harian miliknya. Lalu suatu hari tanpa sengaja, Kenshin melihat buku harian milik Tomoe, dan akhirnya Kenshin mengetahui semuanya, termasuk tunangan Tomoe yang ternyata adalah Akira Kiyosato, samurai muda yang Kenshin bunuh dan juga memberikan bekas luka pertamanya. Kemudian, saat Kenshin sedang bertarung melawan Tatsumi di hutan, tiba-tiba Tomoe datang dan berusaha untuk menghalangi Tatsumi yang akan menyerang Kenshin. Namun Kenshin yang hendak melakukan serangan balik malah tidak sengaja menebas punggung Tomoe dengan keras. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Tomoe menggunakan belatinya untuk menggores pipi Kenshin. Dan akhirnya Kenshin mendapatkan bekas luka menyilangnya yang sangat legendaris dan ikonik. Yang menjadi ironi lagi, semua adegan mengerikan itu dilihat oleh adik Tomoe yang juga ada di sana. Hal itu membuat Enishi remaja trauma dan menaruh dendam kesumat kepada Kenshin. Mendengar cerita itu membuat semuanya juga merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Kenshin. Kaoru juga tampak sedikit cemburu dengan ketulusan cinta Tomoe kepada Kenshin. Setelah itu Kenshin berjalan-jalan, sedangkan para polisi mempersiapkan pasukan untuk bersiaga. Hajime Saito lalu ditemui oleh Cho Sawagejo dan memberikan informasi jika mafia Shanghai punya gudang senjata di Yokohama. Namun ternyata semua informasi itu hanyalah tipu daya yang dilakukan oleh Cho. Padahal Hajime Saito telah menaruh simpati kepadanya. Namun Cho malah menipunya dan memberikan informasi palsu. Dia melakukan hanya demi pedang Cina yang dia inginkan. Dan setelahnya, dia menantang Enishi untuk bertarung. Di dojo,
Kaoru kedatangan tamu dari Kyoto, yaitu Makimachi Misao dan Aoshi Shinomori beserta Oniwa Bansu lainnya. Lalu Misao memberikan buku harian Tomoe kepada Kaoru agar diberikan kepada Kenshin. Misao mendapatkan buku harian milik Tomoe dari seorang biksu yang ada di kuil Suikojo di Kyoto. Sedangkan Aoshi Shinomori yang tengah berada di aula dojo milik Kaoru, dia mendapatkan informasi dari para Oniwa Bansu bahwa akan terjadi di bulan Desember hujan darah di Tokyo dan Batosai akan menjadi penyebabnya. Dan kebetulan pada saat itu adalah bulan Desember. Lalu dia dan Oniwa Bansu lainnya langsung bergegas pergi. Sementara itu, Hajime Saito dan para polisi yang sampai di Yokohama malah dijebak dan langsung diserang oleh para pasukan Cina yang cukup banyak. Saito menyesal karena sudah percaya dengan Cho. Cho Sawagejo ternyata diperintahkan oleh Wu Heixing yang merupakan wakil dari NEC di organisasinya dengan maksud agar pertahanan di Tokyo berkurang saat mereka melakukan pembantaian. Dan malam yang mengerikan, malam pembantaian pun tiba. NEC memulainya dengan menyebar kertas bertuliskan Jinju dari balon udaranya. Semua orang bingung dengan hal itu. Lalu terjadi ledakan yang membuat panik semuanya. Uchiranami juga sangat brutal menembakkan meriam ke segala arah. Kenshin langsung bergegas menuju sumber serangan. Rokuni Nakama yang lainnya juga muncul dan menyerang para polisi. Tokyo berubah menjadi lautan api. Kenshin lalu berhadapan dengan Uchiranami dan di tempat lain Aoshi melawan Yatsume Momoi. Yatsume sebenarnya ingin melawan Kenshin, namun Aoshi yang seorang kapten Oniwa Bansu terakhir tak bisa dianggap remeh. Misao juga datang membantu. Mereka semua bisa mengatasi semua prajurit Cina yang ada. Namun pada saat Aoshi akan mengejar Yatsume yang melarikan diri, Aoshi malah terkena ledakan saat melindungi warga sipil dan itu membuat dia terluka cukup parah. Sementara itu, Kenshin diberondong tembakan oleh Uchiranami. Lalu saat ada celah, Kenshin langsung memotong lengan senjatanya. Uchiranami berhasil dilumpuhkannya. Akhirnya Uchiranami meminta agar Kenshin membunuhnya agar dia bisa menjaga wibawanya sebagai samurai yang terhormat. Namun, tentu Kenshin tak mau melakukannya karena Kenshin sudah berjanji untuk tak membunuh lagi. Setelah itu, datang para polisi dan menangkap Uchiranami. Sedangkan di dojo Kaoru, Sano dan lainnya dikejutkan dengan kedatangan Enishi Yukishiro yang membawa karung yang berisi mayat Cho Sawagejo yang telah dibunuhnya. Sano berusaha untuk melawannya, namun kemampuan Enishi masih jauh di atasnya. Lalu Enishi membawa Kaoru dengan maksud untuk menyiksa hati Kenshin. Kenshin lalu kembali ke dojo dan hanya melihat semua orang yang termasuk Sano terluka tak berdaya. Hanya tersisa Yahiko dengan penyesalannya karena tak mampu berbuat apa-apa untuk menolong Kaoru. Keesokannya, Hajime Saito dan para polisi sampai di Tokyo dan hanya bisa meratapi bahwa kota Tokyo yang berusaha mereka jaga telah luluh lantak. Korban berjatuhan. Mereka menyesal karena tak ada di sana saat semua ini terjadi. Lalu terlihat Kaoru yang ternyata masih dibiarkan hidup oleh Enishi Yukishiro. Kaoru berusaha untuk kabur dari kastil Enishi, namun hanya jalan buntu yang dilihatnya. Enishi lalu datang dan berusaha untuk membunuhnya dengan cara mencekik leher Kaoru. Namun saat itu malah terlintas sosok Tomoe yang seperti ingin menghentikannya dan itu membuat trauma Enishi kembali. Dan akhirnya Kaoru bisa berhasil lepas dari cekikan Enishi Yukishiro. Kenshin lalu bersiap untuk berangkat menyelamatkan Kaoru. Sedangkan Wu Heixing yang berusaha untuk memberikan saran kepada Enishi agar lebih berhati-hati dalam bertindak, malah diancam oleh Enishi dan hal itu membuatnya bersumpah akan membunuh Enishi dan Batosai. Lalu dia dan para pengawalnya ditemui oleh Sojiro Seta yang ternyata kini menjadi abdinya. Kenshin sampai di kastil Enishi dan langsung dihadang oleh pasukan Cina yang dipimpin oleh Banjin dan Yatsume. Kenshin langsung berhadapan dengan mereka semua. Beruntung, saat Kenshin mulai kerepotan dalam menghadapinya, datang Misao dan Oniwa Bansu membantu. Begitu juga dengan Hajime Saito dan para polisi. Juga partner setianya, partner Kenshin yang penuh kegregetan, Sanosuke Sagara yang datang membantu walau masih penuh luka. Lalu mereka semua meminta agar Kenshin segera bergegas masuk ke dalam kastil. Kenshin masuk ke kastil dan langsung ditembaki oleh Wu Heixing dan para pasukannya yang begitu banyak.
Tapi Kenshin bisa dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Lalu Kenshin dikejutkan oleh kedatangan Sojiro Seta. Kenshin yang sudah memasang kuda-kuda dan bersiap menghadapi Sojiro lagi-lagi dibuat terkejut karena ternyata Sojiro malah membantunya karena dia telah memutuskan untuk menjadi seorang pengembara dan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Kenshin. Lalu dengan team up epic mereka, Kenshin dan Sojiro Seta bisa melumpuhkan semua pasukan Wu Hexing. Namun ternyata masih banyak pasukan yang telah mengepung mereka. Sojiro lalu meminta Kenshin untuk bergegas pergi dan menolong Kaoru, dan dia yang akan menghadapi orang-orang itu. Lalu terlihat Hajime Saito bisa mengalahkan Banjin, sedangkan Misao bisa melumpuhkan Yasume dengan menggunakan fatality-nya. Akhirnya Kenshin bisa bertemu dengan Enishi. Dia paham jika Enishi sangat dendam kepadanya karena kematian Tomoe dan hal itu tidak bisa disalahkan. Namun Kenshin sangat menyayangkan cara Enishi membalaskan dendamnya. Mendengarnya, Enishi berujar bahwa dia akan menghancurkan Kenshin dan semua yang berhubungan dengannya. Enishi tak hanya ingin membunuh Kenshin, namun dia ingin Kenshin merasakan siksaan dan penderitaan batin yang mengerikan. Lalu mereka akhirnya bertarung. Begitu sengit. Walaupun Enishi juga menguasai seni bela diri Cina, Kenshin akhirnya bisa mematahkan pedang milik Enishi. Lalu setelah mengganti pedangnya, Enishi bisa berbalik memojokkan Kenshin dan menyerangnya dengan membabi buta. Enishi lalu meminta Kenshin untuk bunuh diri dengan menggunakan pedang Sakabatonya. Namun tentu Kenshin tak mau melakukannya karena Kenshin masih harus hidup untuk menebus semua kesalahannya dengan hidupnya, bukan dengan kematiannya. Sebenarnya Kenshin berusaha untuk menahan diri, namun demi kedamaian yang Tomoe inginkan, dia akan menghentikan Enishi. Kenshin bisa terus menyerang Enishi dan sungguh beruntung bagi Enishi karena yang digunakan oleh Kenshin adalah pedang mata terbalik atau Sakabato. Jika tidak, maka Enishi mungkin sudah tewas. Lalu saat Enishi terjatuh setelah diserang Kenshin, dia melihat belati milik Tomoe. Lalu dia langsung menusukkannya kepada Kenshin. Dan bisa dilihat bahwa Kenshin sengaja membiarkan dirinya tertusuk. Kenshin lalu meminta maaf atas segala kesalahannya. Dan tak lama kemudian, Kenshin tertembak oleh Wu Hexing yang tiba-tiba datang. Lalu saat Hexing akan menembak mereka berdua, Kaoru datang untuk menghentikannya. Hexing yang emosi lalu berbalik akan menembak Kaoru, tapi Enishi melindunginya. Lalu Enishi memukuli Hexing dengan penuh emosi. Kenshin langsung menghentikannya karena dia tak ingin Enishi membunuh lagi. Kenshin juga berterima kasih kepada Enishi karena telah melindungi Kaoru. Terlihat Enishi menangis untuk melepaskan segala emosinya yang terpendam. Singkat cerita, Enishi akhirnya dipenjara. Lalu dia mendapatkan kiriman dari Kaoru yang berisi buku harian milik Tomoe. Enishi lalu membacanya dan mengetahui semua isi yang ada di catatan itu, yang berisi jika Tomoe akan terus berusaha agar Kenshin tetap hidup, walaupun banyak nyawa yang telah direnggutnya. Tomoe percaya suatu saat akan lebih banyak nyawa yang akan dilindungi oleh Himura Kenshin. Membaca curahan hati kakaknya, Enishi hanya bisa menangis. Kenshin dan Kaoru lalu terlihat mengunjungi makam Tomoe. Dan sekarang terlihat jika perasaan antara Kenshin dan Kaoru kini semakin dalam dan erat. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian alur film Rurouni Kenshin The Final. Ada beberapa banyak perubahan dari versi original manganya, seperti kemunculan Sojiro Seta, sang jenius pedang, salah satu Jopun Katana Shishio Makoto yang sebenarnya tidak ada. Lalu Roku no Nakami yang hanya diisi oleh 5 orang dan bukan 6 orang. Namun jika harus digenapkan menjadi 6, maka Chou Sawagejo bisa dimasukkan karena dia ternyata menjadi impostor di kubu kepolisian dan malah menjebak Hajime Saito dan para polisi di Yokohama agar Enishi dan pasukannya bisa leluasa menyerang Tokyo. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sayonara and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.